Dan di rumah sakit kami kita juga menggunakan tim MDT, multidisciplinary team, yaitu dokternya tidak secara individu tetapi berdasarkan secara tim. Jadi semua dokter akan rundingan dulu untuk kondisi pasien, baru menentukan pengobatan yang paling tepat untuk pasien tersebut. Ini foto-foto, sedikit foto-foto saat tim dokter kami sedang melakukan visit ke ruangan pasien. Enggak, kita tadi sudah bicara. Karena ini kesalahan dari panitia. Iya. Jadi bukan salah. Iya, terus Nah, fasilitas-fasilitas yang kami sediakan khususnya untuk pasien-pasien dari luar negeri, ini salah satunya. Yaitu kita dari kantor perwakilannya, salah satunya kita bisa membantu untuk pengurusan visa, pemesanan tiket pesawat. Nah setelah pasien berangkat ke Guangzhou, mulai dari penjemputan di bandara sudah dibantu dari tim rumah sakit kami. Ada penjemputan bandara, kemudian kita juga menyediakan dapur umum. Jadi untuk pasien-pasien yang mungkin takut makanannya nggak cocok di sana, nggak usah takut karena bisa tinggal beli sayur. Kebetulan di depan rumah sakit tuh ada pasar dan sayur-sayuran, buah-buahan semua sangat segar. Jadi bisa langsung masak di dalam dapur umum ini langsung di rumah sakit. Jadi tidak usah takut seleranya tidak cocok. mohon waktu dipercepat. Nah selain itu ini juga kamar-kamar pasien yaitu kamar standar yang dilengkapi dengan 2 bed, satu untuk pasien, satu untuk keluarga dan kulkas. Ini kamar VIP-nya. Tentu saja juga setiap kamar dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Ini conditioner station. Lingkungan rumah sakit, pemandangan dari luar, dan ada taman bunga di dalam rumah sakitnya di lantai 3A. Dan juga tentunya untuk pasien dari luar negeri kita juga udah menyediakan tim penerjemah. Ada bahasa Indonesia, ini tim penerjemahnya. Bahasa Inggris, bahasa Vietnam, jadi pasien-pasien juga tidak perlu khawatir kalau sampai di sana akan kesulitan dalam berbahasa dengan dokternya, kesulitan dalam berbicara karena tim penerjemah akan standby terus 24 jam di rumah sakit. Ini foto-foto pasien saat di rumah sakit dan sedikit foto-foto kegiatan outdoor. Jadi kita sangat sering melakukan kegiatan outdoor untuk pasien dan keluarga yang di sana sehingga mereka tidak akan merasa suntuk saat menunggu di rumah sakit. Dan juga kita ada menyediakan fasilitas konsultasi jarak jauh. Jadi untuk pasien yang dari Indonesia nih kepingin tahu dulu sebelum berangkat, boleh silakan datang ke kantor kami Jalan Raya Dinoyo nomor 21. Kita akan menyediakan video call langsung dengan dokter yang di rumah sakit supaya pasien bisa mengetahui terlebih dahulu kira-kira bagaimana kondisinya setelah di sana. Waktu tinggal 1 menit. Dan juga ini ada kegiatan seperti acara-acara yang dilakukan di rumah sakit juga. Perayaan Natal, Idul Fitri, ulang tahun pasien, serta ada acara mendaki gunung, acara hari kemerdekaan Indonesia. Oke, kira-kira sekian aja fasilitas yang kami berikan di St. Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou. Waktu saya serahkan kepada Dr. Anton dan juga Ibu Julie. Terima kasih kepada Ibu Widya. Rumah Sakit Guangzhou. Baik, untuk materi yang pertama kita akan mendengarkan tentang kanker dan pengobatan kanker, deteksinya dan pengobatan kanker. Sebelumnya kita akan mengetahui siapa sih Dr. Antonius itu. Beliau adalah tahun 2000 sampai tahun 2007 adalah berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Tahun 2008 sampai sekarang di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Tahun 2014 sampai tahun 2017 pendidikan spesialis psikologi Universitas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan tahun 2017 sampai sekarang
ada di Sinstamut Modern Cancer Hospital Kuanco, kantor perwakilan Surabaya. Untuk menyingkat waktu, kita persilahkan Dr. Anton untuk memberikan seminar saat ini. Terima kasih. Mohon maaf, kamera yang sebelah kiri itu apa bisa dipakai untuk PPT juga, Pak? Karena yang sebelah kiri kasihan enggak kelihatan tadi bilangnya. Bisa diubah, Pak? Karena yang kasihan, iya, mereka bilang enggak kelihatan, kasihan nanti. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya diberi kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang deteksi pengobatan kanker. Nah, pertama kita mulai dulu ya tentang apa itu kanker. Kanker adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya pertumbuhan sel yang tidak normal dan memiliki potensi untuk menyebar ke organ lain di dalam tubuh. Kanker ini dapat timbul dalam bentuk massa atau ada benjolannya, bisa juga timbul secara difus atau merata, jadi tidak ada benjolan. Contohnya adalah seperti pada kanker darah. Kanker darah biasanya tidak ada benjolannya. Nah, dalam bahasa Inggris, cancer atau kanker itu juga berarti kepiting. Kenapa kanker ini dianalogikan dengan kepiting? Mungkin seperti yang sudah diketahui ya, kalau dia ngadep depan, tapi dia jalannya itu bisa bebas, bisa maju, mundur, kanan, kiri tanpa perlu menoleh. Nah, pergerakan dari kepiting ini disamakan dengan sifat berkembangnya dari kanker. Kanker itu bermulai dari organ di mana tidak akan bisa tahu dia mau menyebar ke organ yang mana. Nah, kanker ini disebabkan oleh mutasi genetik, sehingga terjadi pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Yang disebut mutasi ini adalah perubahan dari genetik kita. Jadi genetik kita yang normal, oleh adanya mutasi menjadi tidak normal. Di dalam tubuh kita itu secara umum selalu ada dua gen, yaitu onkogen dan tumor supresor gen. Onkogen ini adalah gen yang memfasilitasi pertumbuhan kanker, sedangkan tumor supresor gen ini adalah gen yang menekan kanker. Dua gen ini selalu saling bersebut tubuh kita. Selama yang menang tumor supresor gen, maka di tubuh kita tidak akan terjadi kanker. Tapi jika menang adalah onkogen, maka kanker bisa terjadi. Ini adalah jenis kanker yang terbanyak di Indonesia menurut WHO tahun 2014. Mungkin tidak kelihatan ya, saya bacakan aja ya. Untuk yang cowok, yang paling banyak itu adalah kanker paru-paru, kanker di saluran pencernaan, kanker prostat, kanker liver, dan kanker nasofaring atau tenggorokan. Untuk wanita, yang paling banyak adalah kanker payudara, kanker serviks, kemudian kanker di saluran pencernaan, kanker ovarium, dan kanker paru. Kanker paru ini menduduki salah satu 5 penyakit terbanyak di Indonesia, karena memang masih banyak orang yang merokok. Nah, ini sekarang kita bahas dulu gejala awal dari masing-masing kanker biar kita lebih waspada ya. Untuk kanker paru-paru, gejala awalnya itu seringkali tidak khas. Jadi gejala yang timbul itu biasanya adalah batuk lama, batuknya itu bisa lebih dari 2 minggu dan diobati baik dengan obat-obatan di toko atau obat-obatan di dokter, tidak ada perbaikan biasanya. Dan juga bisa timbul sesak. Kemudian batuk dengan dahak yang bercampur darah. Kemudian juga ada penurunan berat badan yang drastis, jadi pasiennya tidak diet, makan biasa, tidak ada apa-apa, tiba-tiba berat badannya perlahan-lahan menurun. Kemudian yang berikutnya adalah gejala awal dari kanker hati. Untuk kanker hati itu ada penurunan berat badan yang drastis, tapi perutnya itu semakin membesar. Perutnya makin membesar, kedua kakinya bengkak, tapi tubuh yang lainnya itu jadi kurus. Dan kemudian bisa timbul matanya kuning dan kencingnya jadi seperti warnanya teh. Biasanya ada riwayat menderita hepatitis B atau hepatitis C. Kemudian untuk kanker usus atau kanker kolon atau di saluran pencernaan, itu adalah perubahan dari pola berak
buang air besarnya polanya berubah. Ada yang menjadi lama, jadi susah berak, jadi BAB-nya itu bisa sampai lebih dari 1 bulan dia tidak BAB. Ada juga yang justru mencret. Nah, terus kemudian BAB-nya itu bisa bercampur darah segar, terus menerus selama lebih dari 2 minggu. Dan juga ada penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Adanya lemes, pasiennya jadi lemes dan anemia atau kurang darah karena perdarahan ya dari saluran pencernaan yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian kanker prostat, gejalanya adalah kesusahan dan nyeri saat mau buang air kecil, bisa disertai darah pada kencingnya. Ini cukup umum pada orang tua, tapi kalau pada orang tua itu bukan kanker prostat ya, tapi melainkan pembesaran kelenjar prostat biasa. Jadi itu tidak termasuk sebagai kanker. Dan kemudian juga ada penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Untuk kanker nasofaring atau di saluran pencernaan, itu suaranya serak dan sesak, tidak membaik dengan pengobatan biasa, ada penurunan berat badan dan terdapat benjolan di leher dan teraba keras. Untuk kanker payudara, itu adanya benjolan baru yang muncul pada payudara. Kemudian puting payudaranya berubah, jadi bisa tertarik ke dalam atau bisa mengeluarkan cairan. Dan ada luka pada payudara yang tidak bisa sembuh, yang sulit sembuh, makin lama makin membesar dan kadang tidak nyeri. Nah, ini adalah pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh semua orang, bisa dilakukan sendiri di rumah. Ini disebut sebagai periksa payudara sendiri atau sadari. Ini caranya cukup mudah, jadi bisa berdiri di depan kaca atau kalau mau juga bisa berbaring sambil tiduran. Bila berbaring sebaiknya di dada atau payudara yang mau diperiksa, di punggungnya diganjel dengan bantal. Tujuan diganjel dengan bantal ini membuat dada yang akan diperiksa itu menjadi lebih menonjol ke depan, jadi perabaannya lebih mudah. Perabaannya itu nanti bisa dilakukan salah satu dari 3 macam ini, mau semuanya juga boleh. Jadi pada gambar yang ini itu dadanya itu diraba dari atas ke bawah, berjalan pelan-pelan. Jadi misalnya mulai dari tengah gini ya, diraba ke atas, terus geser sedikit, diraba ke bawah, geser sedikit, diraba lagi seperti ini, sampai selesai. Tujuannya adalah untuk mencari apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kalau ini perabaannya dilakukan dari luar. Dari luar diraba semakin ke arah puting, sama dari sisi satunya juga, dari atas juga, dari bawah juga. Tinggal diikuti saja sampai dicari apakah ada benjolan. Yang terakhir adalah perabaan secara sirkuler atau memutar. Jadi dari luar gini diraba secara memutar sampai berjalan pelan-pelan sampai ke putingnya untuk mencari apakah ada benjolan. Kemudian untuk kanker serviks, gejala awalnya adalah adanya perdarahan dari jalan lahir atau vagina saat sehabis berhubungan badan. Dan kemudian juga ada penurunan dari berat badan. Untuk kanker ovarium, gejalanya mirip, adanya perdarahan pada jalan lahir, ada rasa penuh di perut, dan rasa nyeri pada perut bagian bawah. Nah, untuk deteksi kanker, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh dokter. Mulai dari awal atau anamnesa itu adalah kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada pasien. Kita mengeksplorasi lebih jauh tentang gejala-gejala yang dialami pasien tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik, jadi kita meraba benjolannya, sifatnya bagaimana. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini ada yang tumor marker, berguna untuk mengarahkan ke suatu tumor. Kemudian biopsi, jadi bila ada benjolan itu kita ambil jaringannya, kita lihat ini benjolannya benarkah dari jaringan tersebut. Kemudian ada genomic testing. Genomic testing ini lebih baru lagi. Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian dibantu juga dengan pemeriksaan radiologi, yaitu ronsen, USG, CT scan, MRI, dan PET scan. Ronsen ini adalah pemeriksaan yang paling dasar, biasanya ronsen dan USG untuk melihat bila ditemukan ada benjolan dan dicurigai, itu biasanya kita melakukan CT scan dan MRI untuk dapat melihat benjolannya ukurannya berapa.
Nah, sedangkan PET scan ini berguna untuk melihat apakah ada baran dari tumor itu di lokasi yang jauh. Karena PET scan ini dilakukan whole body. Nah, ini adalah contoh dari tumor marker yang bisa diperiksa di lab-lab yang sudah tersedia di kita. Yang pertama ini adalah CEA. Tumor marker CEA ini banyak ya, jadi dia bisa muncul pada kanker payudara, ovarium, uterus, saluran pencernaan, kanker pankreas, kanker hati, paru-paru, esofagus, dan tiroid. Karena dia bisa muncul pada banyak kanker, jadi CEA ini sering digunakan sebagai screening awal untuk check up rutin. Jadi pada pasien yang check up rutin, diperiksa CEA-nya, bila hanya meningkat, akan dicari apakah ada kemungkinan untuk. Nah, terus kemudian untuk CA15-3, ini biasanya meningkat pada kanker payudara dan kanker hati. Untuk PSA, ini biasanya meningkat pada prostat dan juga meningkat pada keradangan di daerah prostat. Untuk CA125, ini biasanya meningkat pada kanker ovarium, kanker uterus, kanker paru-paru, dan kanker di saluran pencernaan. Untuk CA199, itu meningkat pada kanker pankreas, kanker kolorektal atau pencernaan, kanker ovarium, kanker uterus, dan AFP itu meningkat pada kanker hati dan kanker pada testis. Nah, tapi tumor marker ini cukup membantu ya untuk mengarahkan, tapi yang harus diingat adalah tumor marker ini tidak 100% akurat. Jadi dia itu memiliki kemampuan deteksi sekitar 6%. Jadi hanya 60% dengan kanker ini yang tumor markernya bisa meningkat. Tapi masih ada 40% orang yang walaupun terkena kanker, tumor markernya tidak meningkat. Seperti itu. Kemudian untuk genomic testing atau pemeriksaan DNA. Ini yang paling baru saat ini. Sudah ada di lab-lab terdekat juga ada, biayanya sedikit mahal. Genomic testing ini untuk melihat apakah adanya mutasi DNA kita. Jadi dia ini melihat bakat. Misalnya kalau pada pasien-pasien yang saat ini belum ada gejala kanker sama sekali, bisa diperiksakan ini, dilihat apakah ada bakat untuk menderita kanker tertentu. Hasil pemeriksaannya positif, berarti bahwa saat ini sedang sakit kanker bukan. Bukan juga berarti bahwa nanti ke depannya pasti sakit kanker tersebut. Tapi hasilnya positif itu hanya menunjukkan bahwa ada kemungkinan di masa depan untuk kanker tersebut. Jadi pada saat kita mengetahui kanker apa yang kemungkinan akan diderita, kita screeningnya atau pemeriksaannya bisa lebih ketat terhadap tumor marker yang khusus untuk kanker tersebut. Karena kanker itu kalau kita ketahui dari stadium awal, pengobatannya itu relatif mudah. Jadi tingkat kesembuhannya bisa tinggi, bisa mencapai sampai 90%. Nah, kalau menunggu gejalanya muncul, seringkali pada saat kanker itu gejalanya muncul, stadiumnya itu sudah stadium lanjut. Karena itu deteksi atau pencegahan itu jauh lebih penting daripada pengobatan. Nah, ini adalah sedikit penjelasan tentang apa yang menyebabkan mutasi genetik. Seperti yang saya katakan tadi, mutasi genetiklah yang menyebabkan kanker. Penyebab dari mutasi genetik ini atau perubahan genetik ini ada banyak. Bisa usia, genetik, alkohol, zat kimia, pola makan, hormon, kegemukan, radiasi, sinar matahari, dan tembakau. Dari semua faktor ini, ada dua faktor yang saya tebalkan, yaitu usia dan genetik. Kenapa usia dan genetik ini saya tebalkan? Karena ini adalah faktor yang tidak bisa kita ubah. Kita makin lama makin bertambah umurnya, pasti. Pada saat umur kita makin bertambah, tumor supresor gen itu kekuatannya akan menurun. Bila tumor supresor gen kekuatannya menurun, kemungkinan untuk timbul kanker. Kemudian genetik. Genetik ini juga tidak bisa kita ubah, kita tidak bisa memilih mau dilahirkan dari orang tua mana, kan tidak bisa ya. Nah, tapi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati, karena penelitian menunjukkan
bahwa 70 sampai 80% kanker itu terjadi karena faktor lingkungan. Jadi bukan karena faktor usia maupun faktor genetik, bukan. 70 sampai 80% itu disebabkan oleh faktor lingkungan dan itu bisa kita atur, bisa kita kontrol. Seperti misalnya alkoholnya jangan minum banyak-banyak. Kalau saat kimia, terutama yang pestisida, berusaha dihindari. Caranya adalah dengan membeli sayur-sayur yang organik. Jadi kita makan makanan-makanan yang organik. Kemudian untuk diet, untuk pola makan, diusahakan makan yang fresh food. Jadi bukan makan yang olahan. Kemudian untuk hormon, jadi kalau pada wanita yang menopause itu kan biasa badannya sakit semua ya. Dari biasa masuk ke menopause itu biasanya ada perubahan di fisiologi dari wanita dan badannya biasanya tidak enak semua. Pada saat seperti itu obat-obatan hormon seperti estrogen, progesteron itu bisa membantu mengurangi gejala yang ada. Nah, obat-obat ini harus diberikan dengan bantuan dokter karena pemberian obat-obat sintetik yang berlebihan itu dapat menyebabkan kanker. Kemudian kegemukan. Kegemukan ini juga dapat menyebabkan kanker. Ini saya juga dari dulu berusaha diet untuk kurus tapi ya tidak bisa-bisa. Kemudian untuk radiasi. Radiasi ini juga bisa menyebabkan sinar matahari. Jadi kalau siang-siang berjemur itu juga bisa menyebabkan kanker kulit. Kemudian juga tembakau terutama untuk merokok. Nah, berikut akan saya jelaskan tentang metode pengobatan dari Rumah Sakit Saint Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou. Di sana itu mereka menekankan pengobatan pada teknologi yang minimal invasif atau artinya operasi dengan sayatan yang kecil atau sayatan minimal. Pengobatannya ada banyak, saya kalau tidak salah ingat tuh pengobatannya ada 18 macam, tidak akan saya sebutkan semua. Yang akan saya sebutkan hanyalah yang sering digunakan. Nah, ini adalah pengobatan yang sering digunakan di Rumah Sakit Guangzhou sana. Yang pertama adalah TACE atau transarterial kemoembolisasi. Ini merupakan suatu bentuk dari kemoterapi, tapi diusahakan efeknya itu lebih lokal, lebih terfokus pada tumornya dan efek sampingnya lebih minimal. TACE ini juga sudah ada di Indonesia. Hanya saja organ yang bisa ditarget, jadi jenis kanker yang bisa ditarget masih belum sebanyak yang di Guangzhou. Kemudian penanaman partikel atau radiasi, nanti akan saya jelaskan di belakang. Ini adalah operasi, jadi cryosurgery atau operasi dingin dan mikroablasi atau operasi panas, ini juga nanti akan saya jelaskan di belakang. Dan juga imunoterapi. Imunoterapi ini kita menggunakan sel atau daya tahan dari tubuh pasien sendiri untuk melawan kankernya pasien sendiri. Prinsipnya itu seperti ini, tubuh kita itu sangat bagus kemampuan adaptasinya. Jadi pada saat kita terkena suatu penyakit, tubuh kita itu bisa membuat antibodi yang spesifik untuk penyakit tersebut. Begitu pula dengan kanker. Jadi pada saat kita terkena suatu jenis kanker, tubuh kita itu dapat membuat anti dari kanker tersebut. Hanya saja biasanya anti kankernya ini jumlahnya tidak banyak. Karena itu yang menang adalah kankernya. Pada imunoterapi itu kita mengambil darah dari pasien, kemudian darahnya itu dikelola di lab selama sekitar 10-12 hari. Darah ini dikembangkan jumlah sel anti kanker tadi dan sel anti kankernya dibuat lebih sensitif, lebih peka terhadap kanker tersebut. Setelah selesai dikembangkan, darah ini akan dimasukkan kembali ke tubuh pasien untuk membantu melawan kankernya sebagai penunjang. Nah, ini adalah cryosurgery atau operasi dingin. Seperti yang tadi saya jelaskan, semua tindakannya itu bersifat minimal invasif atau operasinya kecil. Jadi pada cryosurgery itu sayatan yang kita lakukan itu hanya kecil, sayatannya kecil sekali, tujuannya hanya untuk supaya kita bisa menusuk tumornya dari luar. Setelah tumornya bisa kita tusuk, kemudian akan kita alirkan dari selang ini, akan kita alirkan gas argon yang dapat menyebabkan suhu tumor ini menurun
sampai dengan minus 20 derajat. Nanti akan terbentuk kapsul di tumornya karena terlalu dingin. Harapannya tumornya bisa mengecil, bahkan bisa sampai hilang. Ini adalah contoh pasien dengan cryosurgery yang diberikan. Ini contoh tumor dari tumor parunya. Ini adalah jarum dari cryosurgery-nya. Kemudian didapatkan bahwa tumornya semakin mengecil. Dan terakhir didapatkan bahwa tumornya hampir tidak kelihatan. Dia dengan operasi yang minimal dapat mengurangi atau menghilangkan tumor. Dan karena dia sifatnya hanya menusuk, maka dia dapat dilakukan pada lebih dari satu tumor. Kemudian yang berikut adalah metode intervensi atau ACE atau kemo. Mungkin kalau secara awam bisa dianggap sebagai suatu kemoterapi lokal. Seperti yang kita ketahui, kalau kemoterapi itu kan biasanya lewat infus ya. Lewat infus, obatnya keliling ke seluruh tubuh, obatnya mengenai tumor, mengenai sel sehat, sehingga dapat timbul efek samping seperti mual, muntah, rambut rontok, dan badan sakit semua. Memang obat kemo itu sudah diprogram atau ditarget untuk lebih menyerang tumor daripada tubuh kita. Tapi biasanya pasien tetap mengalami efek samping yang tidak enak. Nah, kalau pada TACE atau pada metode intervensi itu, kita mengurangi ekspos tubuh kita terhadap bahan kemo. Caranya adalah kita tidak menggunakan infus, tapi kita menggunakan kateter atau selang yang dimasukkan ke pembuluh darah besar. Biasanya dipakai adalah pembuluh darah di pangkal paha. Kateter ini kemudian akan berjalan menyusuri pembuluh darah sampai lokasinya sudah dekat dengan tumor, baru obat kemoterapinya dimasukkan. Nah, cara ini punya dua keunggulan dibanding kemoterapi biasa. Yang pertama adalah karena lokasinya sudah dekat dengan tumor, maka obat yang dimasukkan tidak perlu terlalu banyak, tapi efek terapinya sudah tercapai. Keunggulan yang kedua adalah karena obat yang dimasukkan tidak banyak, otomatis efek samping yang diterima pasien itu lebih ringan dibandingkan kemo biasa. Tapi efek sampingnya tetap bisa timbul karena ini di pembuluh darah, jadi tetap obatnya akan keliling ke seluruh tubuh. Efek sampingnya yang timbul biasanya juga sama sih, mual, muntah, rambut rontok, tapi jauh lebih ringan. Ini tadi ya sudah saya jelaskan, bersifat kemoterapi lokal, dosis optimal, dan efek sampingnya lebih minimal. Kemudian yang berikut adalah radiasi. Radiasi biasanya itu menggunakan penyinaran. Nah, kalau di kami radiasinya itu tidak menggunakan penyinaran, tapi menggunakan biji partikel. Biji partikel ini kecil sekali, per biji ini besarnya hanya sekitar sebesar 1 butir beras. Dia ini ditusukkan di dalam tumor, jadi prosesnya seperti orang biopsi gitu, jaringannya ditusuk diambil sedikit kalau biopsi ya. Kalau di partikel ini ditusuk, kemudian partikelnya ditinggal di dalam tumor. Partikel ini ditinggal di dalam tumor, dia dapat memancarkan radiasi dengan diameter hanya 1,8 cm, jadi sangat radiasinya, diameternya, dan itu terfokus pada tumornya. Dan radiasi ini dapat bertahan selama 3-4 bulan. Tidak perlu pasien datang bolak-balik ke rumah sakit untuk diradiasi, cukup sekali saja dia sudah bisa bertahan selama 3-6 bulan. Ini adalah contoh dari kanker yang dipasangi dari radiasi. Ini adalah tumornya, dan yang tampak putih-putih banyak ini adalah biji-biji partikelnya. Jadi kita bisa menanamkan lebih dari 1 biji partikel tergantung dari besarnya tumor. Ini tampak bahwa tumornya semakin mengecil. Dan terakhir tampak bahwa tumornya hampir tidak ada. Ini keunggulannya yang tadi ya sudah saya jelaskan juga. Kemudian adalah nanoknife. Nah, nanoknife ini khusus diciptakan untuk kanker pankreas. Kalau di dunia medis, kanker pankreas itu adalah salah satu kanker yang paling ditakuti oleh dokter. Karena kalau sudah terdeteksi sebagai kanker pankreas, karena lokasinya dia yang sulit, itu pengobatannya sangat sulit. Tingkat 5-year survival rate-nya, tingkat harapan hidup untuk 5 tahunnya, kalau kanker pankreas itu biasanya hanya 20%-an.
Nah, nanoknife ini awalnya khusus diciptakan untuk kanker pankreas. Jadi dia itu prinsipnya dia menusuk area-area di sekitar dari tumornya. Ini jarum-jarumnya adalah nanoknife-nya. Dia menusuk area-area di sekitar tumornya. Kemudian jarum-jarum ini akan saling memancarkan aliran listrik atau hantaran listrik ke jarum-jarum yang lain untuk melewati tumornya. Harapannya itu nanti tumornya bisa semacam dibakar gitu ya oleh aliran listrik itu, disetrum gitu. Harapannya tumornya bisa menghilang atau mengecil. Nah, ini jadi contoh pengobatan yang dengan pisau nano tadi ya. Cairannya kecil sekali, ditusuk, sudah dibiarkan selama sekitar 15 menit sudah selesai. Ini contohnya yang sebelum pengobatan. Ya. Ini yang gambar putih-putih ini adalah nanoknife-nya ya saat dia memancarkan aliran listriknya. Keunggulannya waktunya singkat, ablasi atau panasnya menyeluruh dan fungsi wilayah ablasinya dipanasi, yang organ lain yang terkena dapat segera kembali normal. Nah, ini adalah tips-tips untuk menghindari kanker ya. Yang pertama adalah hindari konsumsi alkohol yang berlebihan. Jangan banyak-banyak minum alkohol. Kemudian konsumsi makanan sehat dan sayur-sayuran organik, serta dihindari pemanasan makanan berulang, terutama sayur-sayuran. Jadi gini, kita itu kan sering ya, saya sendiri juga sering kok, masak sayur buat hari ini, dimasakkan istri tepatnya, saya enggak masak sendiri. Masak sayur buat hari ini, enggak habis, besok dipanaskan, enggak habis, lusa dipanaskan, enggak habis, 3 hari lagi dipanaskan. Efek seperti itu sayur yang dipanaskan berulang itu dapat menyebabkan timbul suatu senyawa yang disebut akrilamid. Nah, akrilamid ini dapat memicu pertumbuhan kanker. Jadi kalau masak sayur hari ini diusahakan habis hari ini. Kemudian adalah olahraga dan jaga berat badan yang ideal. Hindari merokok, jangan sering berjemur di bawah sinar matahari. Untuk cewek lakukan pap smear minimal 1 tahun sekali, ini bagi yang sudah menikah ya. Kemudian check up rutin ke dokter. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih Dr. Anton. Kalau berbicara tentang kanker sebenarnya bagi kita bukan sesuatu yang asing ya. Mungkin praktisi kesehatan pernah menangani pasien yang mengalami kanker bagaimana, lalu saudara-saudara keluarga kita ada yang pernah terserang kanker, seperti halnya saya sendiri Dr. Anton, saya pernah menangani satu pasien, kasusnya itu nyeri tangan kanan kalau diangkat sakit dok, dan ternyata saya raba di area payudara itu ada benjolan dok, terus saya bilang ke ibunya karena saya nggak paham, saya bilang coba ke dokter untuk tanya apakah ini mengganggu atau tidak. Saya tidak bisa untuk bicara bahwa itu kanker kan. Lalu ternyata sudah stadium 4 dok. Nah seperti itu juga saudara saya usia masih kuliah, pusing lalu tiba-tiba kena didiagnosa kanker kolon dok. Terus lalu sekarang sudah tidak ada. Kemungkinan juga Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama ya, pernah ada pengalaman pribadi tentang hal-hal seperti itu. Di sini saya hanya bisa memberikan 3 pertanyaan untuk kesempatan untuk bertanya ke Dr. Anton, karena waktu kita sangat-sangat singkat, karena tadi adalah terlambat acara jadi agak gusa-gurusu, kami minta maaf. Sekarang saya buka 3 pertanyaan dari sisi kiri, tengah, dan kanan. Siapa dulu? Silakan Bapak yang di belakang, Mbak Yani. Dikasih mic-nya untuk memperkenalkan diri, nama dan praktisi atau bekerja di mana Bapak. Yang belakang Mbak Yani, yang iya. Langsung dijawab ya Dr. Anton ya. Terima kasih dokter, nama saya Andi Sulkapril dari akupuntur juga. Yang saya tanyakan tadi, kok kita dilarang berjemur di matahari, yang pertama. Terus yang kedua, ada
orang ada gangguan di tenggorokan, katanya dengan artinya dipanas matahari itu bisa mati anunya, bakteri yang ada di sini. Itu kira-kira gimana dokter kaitannya? Terima kasih. Ya, jadi begini, sinar matahari itu adalah sumber vitamin D yang paling bagus ya. Sebetulnya seperti itu. Jadi kan kita diajari untuk sering terpapar sinar matahari. Tapi itu hanya berlaku untuk sinar matahari pagi. Pagi, untuk sinar matahari pagi. Jadi kalau di Indo itu biasanya sejak pertama kali matahari terbit sampai kurang lebih jam 7 atau setengah 7. Selebihnya dari itu yang dipancarkan adalah tipe sinar yang lain yang dapat menyebabkan timbulnya kanker, terutama kanker kulit. Apalagi kalau semakin siang. Jadi kalau mau jemur boleh, tapi bisanya pagi saja. Seperti itu. Jelas Bapak? Ada pertanyaan lagi? Sebelah kiri sini ya. yang tenggorokan tadi. Untuk yang disuruh berjemur supaya tenggorokannya sehat gitu ya. Itu mungkin maksudnya adalah kalau kita di pagi hari, kita berjemur itu kan berarti kita harus sedikit berjalan-jalan ya. Olahraga minimal dan matahari pagi itu memang merangsang sistem imun kita. Memang meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi ya bukan berarti siang-siang harus berjalan, angkat-angkat leher gitu, jangan. Nggak bagus kalau itu. Ya, jelas ya Pak. Jadi lebih baik pagi hari untuk berjemur. Ya. Lanjut untuk sebelah sini. ya, silakan Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Zia, mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan, misalnya kita ada keluarga atau ibu kita yang kena penyakit mungkin kanker payudara atau kanker serviks, itu kan ada isunya kan faktor keturunan. Nah, bagaimana dok untuk misalnya kita mungkin belum merasa gejalanya atau bagaimana untuk check up-nya kalau kita sudah tahu bahwa mungkin ada keluarga atau ibu kita yang memiliki penyakit. Kemudian untuk jalur pengobatan di Rumah Sakit Stanford itu, apakah harus ada surat rujukan dulu atau bagaimana? Terima kasih. Ya, seperti sudah saya jelaskan, jadi saat ini sudah ada pemeriksaan DNA atau Jadi saat ini sudah ada pemeriksaan mutasi DNA atau pemeriksaan genomic testing. Itu bisa didapatkan di lab-lab yang sudah ada di Surabaya. Setahu saya yang ada sekarang itu di Lab Prodia. Itu bisa datang ke sana, bilang saya mau periksa genomic cancer risk atau bilang mau periksa bakat untuk kanker. Sudah ada. Memang seperti yang saya katakan tadi, satu faktor dari kanker adalah genetik, walaupun faktornya itu kurang lebih hanya sekitar 20-20%. Tapi disarankan untuk orang yang masih sehat dan memiliki keluarga yang terkena penyakit kanker, disarankan yang masih sehat ini untuk melakukan testing dari mutasi DNA tadi. Harapannya itu kita bisa tahu nanti ke depannya itu bakatnya ke arah kanker mana, seperti itu. Walaupun bakatnya positif, belum tentu bahwa nanti pasti sakit kanker itu. Enggak. Bakatnya itu hanya menunjukkan bahwa nanti ada kemungkinan kenanya itu kanker yang ini. Nah, kalau misalnya dari tes bakatnya itu menunjukkan ada kemungkinan kena kanker payudara gitu misalnya ya. Kita nanti untuk screening yang tahunan, untuk check up lengkapnya, kita bisa mengarahkan tumor marker yang tadi yang kemungkinannya hanya 60% itu untuk memeriksa yang kanker payudara, seperti itu. Jadi semakin awal kita tahu, pengobatannya semakin mudah. Untuk pertanyaan keduanya tentang alur pengobatannya, itu tidak memerlukan surat rujukan ya, karena sifatnya kan swasta ya atau private gitu ya, private hospital. Langsung datang ke alamatnya di atau menghubungi via nomor telepon juga bisa. Untuk janjian dengan tim dokter yang di Guangzhou juga bisa, kayak gitu. Satu pertanyaan lagi ya, sini. Oke. Saya nanya dokter, boleh ya? Sebentar.
Ya wes, sebelah sini satu, sebelah sana satu. Oke, setelah itu kita tutup. Terima kasih. Silakan yang sebelah kanan dulu. Oke, terima kasih. Saya senang sekali bisa ikut di acara ini, luar biasa materinya. Tadi pertanyaan saya ada di mini ya, sudah terjawab. Yang saya tanyakan nanti biayanya kira-kira yang mana yang paling hemat buat kami-kami. Kemudian yang kedua, saya pernah dapat materi itu bahwa sel kanker akan mati sendiri jika kita itu punya banyak sekali oksigen di dalam tubuh kita. Oksigen ini kan penggerak darah, sel darah kita ke seluruh organ yang membutuhkan. Oksigen ibarat motor bagi nutrisi kita sehingga semua organ tercukupi sehingga tidak ada malnutrisi. Nah, apakah betul jika misalnya kita konsumsi beberapa bahan makanan atau minuman mengandung oksigen tinggi ini juga mencegah kanker. Seperti yang teman-teman dapat sekarang ini yang di depan Cleo Oxy itu dari perusahaan kami. Creative Mega Network Internasional Indonesia ini oksigennya 80% lebih tinggi dari air minum biasa. Jadi paling tidak karena mendengar dari dokter insya Allah saya jadi tetap. Terima kasih dokter. Ya, untuk yang oksigen tinggi itu memang betul. Kadar oksigen yang tinggi itu dapat berfungsi sebagai anti kanker. Jadi sifatnya dia membantu ya, Jadi kalau pasiennya sudah terkena kanker dibantu dengan yang oksigen. Tapi jangan sampai yang oksigen tinggi ini yang dijadikan terapi utama, jangan. Jadi mau melakukan operasi, oke, ya sih, pentingkan yang oksigen tinggi, jangan seperti itu. Sebaiknya dijalani pengobatan utama dibantu dengan yang oksigen tinggi ini boleh. Mohon maaf saya tadi lupa pertanyaannya apa tadi. Oh iya. Jadi gini, pemeriksaan yang mutasi genetik tadi yang bakat tadi itu hanya satu macam pemeriksaan saja. Dia satu macam pemeriksaan, dia sudah ada beberapa panel untuk jenis-jenis kanker yang sering ada di Indo. Memang biayanya mahal ya, seingat saya itu kalau enggak 8 juta ya 9 juta sekali periksa itu saya. Tapi kalau menurut saya pemeriksaan itu kan hanya diperlukan satu kali saja. Jadi tidak perlu dipemeriksakan lagi kapan-kapan berpuluh-puluh tahun ke depan ke belakang tidak usah diperiksakan lagi. Cukup diperiksakan satu kali, kita sudah tahu mutasinya apa. Nah kalau kita sudah tahu ke depannya itu pengobatannya akan kalau misalnya terkena pengobatannya akan jauh lebih murah karena masih di stadium awal. Dibandingkan kalau kita tidak tahu apa-apa. Pas kita tahu nanti ternyata kankernya sudah lanjut, sudah stadium 4, itu pengobatannya luar biasa mahal. Biasanya ratusan juta, bahkan ada yang sampai M-an itu. Oke, sekarang dari pihak sebelah kiri, silakan Pak. Terima kasih dok. Ini saya mau tanya mengenai genomic testing. Ini yang dites itu apa cuma kanker sama tumor saja? Ya, terus yang kedua mengenai itu, mengenai sinar matahari. Kalau memang tidak boleh berjemur di matahari, lah terus bagian kalau yang sel-sel itu gimana ya dok? Itu kan sering setiap hari kan di bawah matahari pasti ya. Mungkin saya bisa memperjelas pertanyaan ini dokter. Adakah batas untuk berjemur matahari itu dari batasan berapa sampai berapa? Karena kan jam 9 UVA itu kan sudah mulai keluar. UVA, UVB ya. Kalau jam 8 ke 9 itu UVA aja yang keluar. Nah ini batasan berapa yang bisa untuk kita? Ya. Terima kasih. Terus yang ketiga dok, itu mengenai tadi oksigen ya. Saya pernah membaca mengenai seorang yang vegetarian, dia mengatakan bahwa kalau melawan kanker itu dengan makan sayur-sayuran yang dikolup. Kalau dikolup itu bahasa Indonesianya apa ya? Terus sama sering-sering makan buah-buahan segar, itu bisa melawan kanker dan bahkan kanker itu bisa mati dalam setahun aja. Itu yang saya pernah belajar di vegan itu. Ya, makasih. Ya, jadi untuk yang sinar matahari itu yang paling bagus adalah dari dia pertama kali muncul, matahari pertama kali terbit sampai kurang lebih jam 6:30 pagi, 6:30 jam 7 pagi. Makin lama
dia sinar mataharinya yang sifatnya negatif akan semakin banyak. Nah, kalau buat para sales itu memang ya harus keliling siang-siang gitu ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya pakai jaket, pakai topi, itu sudah cukup untuk mengurangi exposure-nya.